Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kazuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Oke. Kali ini saya nggak di tempat biasa ya, di tempat lain. Biasanya kan saya record di studio kecil saya, cuman lagi acak-acakan, lagi ada perbaikan. Jadi saya di tempat lain dan sayangnya nih tempat ini deket banget sama luar gitu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil, suara motor, suara orang jual itu terdengar banget, terdengar. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara dari luar kayak gitu terdengar ya. Abaikan aja. Oke. Episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang agak sedikit, bukan agak sedikit sih, lumayan hype ya. Yang banyak ditunggu-tunggu juga ini yaitu serial Kamen Rider Zio dubbing Indonesia atau biasa kita sebut versi RTV kayak gitu. Pertama kali muncul iklan si Zio ini tuh kalau nggak salah di teks berjalan kayak gitu ya. Wah, ada nih Kamen Rider Zio mau tayang kayak gitu. Terus kemudian siluet-siluet iklan kayak gitu, acara-acara RTV bulan Februari yang akan tayang acara baru gitu. Ditambah lebih hype lagi, ternyata ditunggu-tunggu bulan Februari nggak tayang-tayang. Berita update-nya ternyata diundur di bulan Maret. Terus akhirnya setelah ditunggu-tunggu tanggal 15 kemarin, tepatnya tadi malam baru bisa kita nikmatin Kamen Rider Zio versi RTV atau dubbing Indonesia ya. Saya nggak tahu itu hari ini ada lagi atau gimana, kayak Kamen Rider Build kemarin Senin sampai Kamis gitu, apa hari Senin doang, kalau nggak salah 2 episode langsung sih. Oke. Saya pribadi juga lumayan hype untuk menunggunya ya, si Zio versi bahasa Indonesia ini. Penasaran dengan versi bahasa Indonesianya, penasaran dengan dubbing-dubbingnya, dengan dubber-dubbernya, apakah bagus. Ada beberapa hal yang membuat saya penasaran. Yang pertama ya tadi saya bilang dubbernya, pengisi suara si Sogo, Geis dan teman-temannya kayak gimana. Terus apakah kata Kamen Rider itu disebutkan Kamen Rider gitu, nggak diganti kayak Mask Rider atau Sakura Baja Hitam mungkin kayak gitu. Terus tentu saja henshinnya, kata-kata henshinnya apa diterjemahkan berubah atau tetap pakai kata henshin kayak Kamen Rider terdahulu kayak Exit sama Build tetap henshin kayak gitu. Dan juga efek suaranya apakah dihilangkan atau didubbing ulang kayak gitu. Terus hal yang banyak orang-orang penasaran adalah dengan kata-kata si Woz Iwae-nya. Ternyata semuanya sudah sudah bisa tidur nyenyak ya. Iwae kalau didubbing atau diterjemahkan bahasa Indonesia itu pasnya seperti apa. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kualitas dubbingnya. Untuk dubber si Sogo dan kawan-kawan, kita nggak asing, ternyata kayaknya satu studio dengan Build kemarin ya. Si pengisi suara Sogo itu pengisi suaranya Sento, pengisi suara Geis itu pengisi suaranya Banjo, pengisi suaranya Tsukuyomi itu Misora ya kalau nggak salah, pengisi suaranya Woz itu kayaknya yang pengisi suara Rogue deh ya. Terus kalau pengisi suara Omagio saya nggak tahu. Nah, terus pengisi suara Uhur itu juga pernah dengar tapi pengisi suara siapa gitu. Kayaknya pengisi suara ini deh yang Final Fantasy 7 itu loh, yang rambutnya panjang, saya lupa namanya siapa. Kayaknya sama deh itu dengan itu gitu. Intinya pengisi suara atau dubber di Kamen Rider Zio ini nggak asing di telinga kita gitu. Sekarang kita lihat apakah pengisi suara yang setiap karakter di Kamen Rider itu pas ya. Pertama si Sogo gitu. Si Sogo pengisi suaranya si Banjo, saya nggak tahu ya nama dubbernya ya, nggak begitu paham, nggak begitu ingat nama-nama dubbernya. Yang jelas itu pengisi suara si Banjo. Menurut saya pribadi ini paslah dengan si Sogo ya, si suaranya, karakter selebornya, karakter polosnya itu pas gitu dengan si Sogo ini. Kemudian si Geis, nah ini Geis pengisi suaranya Sento, yang pengisi suarain Sento di Kamen Rider Build. Ini mungkin karena pertama kali saya dengar agak-agak kurang serak aja gitu, kayaknya kurang pas gitu.
Mungkin belum terbiasa aja kali ya. Kalau mungkin sudah saya nonton beberapa episode sudah terbiasa dan pas-pas aja kali ya. Terus si Tsukuyomi ini pengisi suaranya yang ngisi suara Misora pas kalau menurut saya. Jadi karakteristik suara dengan orangnya itu yang asli ya, itu mirip-mirip lah gitu, pas lah kayak gitu. Nah ini kalau Woz ini agak kurang juga kalau menurut saya, apa ya, suaranya itu terlalu, dalam tanda kutip terlalu dewasa ya. Jadi kesan suara apa ya, saya nggak tahu istilahnya itu, suaranya itu kurang, kan kalau Woz itu kan suaranya kayak suara orang ganteng gitu loh, ngebasnya tapi kering kayak gitu, kayak pokoknya kayak gitu lah, agak-agak kurang sedikit pas gitu. Tapi sekali lagi mungkin ini karena pertama kali saya denger ya, jadi agak-agak aneh gitu ngedengarnya. Kemudian Uhur itu suaranya pas, bencong-bencong gimana gitu ya, suaranya aslinya juga kan kayak gitu ya. Menurut saya pas banget lah kayak gitu. Pinter gitu studionya, bener-bener tahu karakter di serial itu kayak gitu. Nah untuk Ohmazio saya rasa agak kurang ya. Kalau yang aslinya kan suaranya seram gitu, ngebas, dalam, jadi terdengar seperti orang tua gitu. Nah ini yang yang Ohmazio ini, yang versi RTV ini, suaranya itu suara masih terdengar seperti anak muda. Jadi agak-agak kurang, apa ya, kalau saya istilahkan itu kurang tua gitu suaranya. Tapi walaupun saya bilang kurang, si ini kurang, si itu kurang ya, itu dari segi suara aja ya, dari segi suara. Tapi kalau segi quality, segi penjiwaan itu saya akui, saya angkat topi, saya appreciate banget sama studio dubbingnya, bagus-bagus, pemahaman karakternya itu dapat kayak gitu kan. Jadi nggak asal cuman menerjemahkan. Ini si studio dubbingnya itu tahu kalau ini tuh cerita Kamen Rider gitu loh. Seolah-olah si koordinator dubbingnya itu dubbernya udah apa ya namanya ya, udah tahu tentang Kamen Rider. Kalau dubbingnya atau dubber-dubbernya hanya sekedar menerjemahkan, jadi studionya cuma hanya menerjemahkan doang, pasti bakal banyak diganti, kayak suara Henshinnya diganti, kata-kata Henshinnya diganti mungkin ya, kayak dulu Vice ya, Orpenok jadi Orpons, terus sound effect-nya diganti, akhirnya dihilangkan. Jadi seolah-olah itu hanya sekedar menerjemahkan doang gitu tuh, mendubbing doang. Tapi yang ini nih, yang studio yang ngegarap Kamen Rider Zio dan Build kemarin, itu benar-benar menurut saya tahu filmnya kayak gitu. Oke banget lah. Sekali lagi saya apresiasi kepada RTV, terima kasih banget yang sudah menayangkan serial Kamen Rider. Terus saya harap sih ketika serial Kamen Rider Zio ini tamat, dilanjutin ke Kamen Rider Zero One, studio dubbingnya masih sama kayak gitu, walaupun dubbingnya kita itu lagi kayak gitu. Tapi menurut saya nggak masalah, yang penting bagus gitu. Karena kan setiap karakter di serial itu beda-beda ya. Jadi dia bisa, si dubbingnya itu, si dubbernya itu bisa mengikuti sesuai dengan karakter. Bukan cuma sekedar ngomong kayak gitu, tapi cara intonasi dia ngomongnya, penjiwaan dia ngomongnya itu benar-benar pas dengan karakter. Kayak Build kemarin tuh, tadinya saya pikir agak kurang pas antara Sento, pengisi suara Sento dan Banjo kebalik gitu. Tapi ternyata beberapa episode saya udah nonton, ternyata pas, khususnya Sento ya, pas banget. Seolah-olah si Sento itu, si dubber Sento itu adalah suara asli Sento kayak gitu. Keren banget gitu penjiwaannya karena masuk. Oke, mohon maaf ada suara teng. Untuk Banjo juga sama. Nah, ngomong dengan Sento dan Banjo di menit keberapa gitu kan, awal-awal menit ya, muncul tuh si Sento Banjo. Saya agak penasaran, ini Sento sama Banjonya itu dubbernya sama nggak sama serial Build kemarin kayak gitu. Ternyata sama, mantap. Ini benar-benar berarti studio dubbingnya itu mengerti, seperti yang saya bilang, mengerti filmnya kayak gitu. Oh, ini karakter ini tuh karakter Kamen Rider Build kemarin. Jadi disamakan dubbingnya.
agak jarang ya studio-studio dubbing yang memberikan suara dubber yang sama apabila karakter itu muncul di serial yang lain kayak gitu. Biasanya beda kayak gitu. Nah ini sama gitu, wah keren banget. Cuman sayangnya agak aneh aja sih kalau menurut saya. Sogo dan Geis, Sento dan Banjo ketemu tuh suaranya sama gitu. Ketika si Sogo ngobrol sama si Sento, ini suaranya sama gitu. Jadi agak-agak gimana gitu rasanya. Jadi mungkin ini masukan, mudah-mudahan orang studio dubbing si Kamen Rider Zio ini nonton ya, kebetulan nonton. Semoga kedepannya dubber-dubbernya banyak kayak gitu. Kualitasnya sudah oke, bisa ditingkatkan biar lebih oke lagi. Penjiwanya mantap. Cuman mungkin ya orang-orangnya si dubber-dubbernya itu kurang banyak. Jadi saya rasa dubber-dubber pemula yang di luar sana juga banyak sih yang berkualitas kalau menurut saya ya. Jadi bisa lebih banyak lagi, jadi lebih variatif lagi gitu. Jadi suaranya nggak itu dan dalam satu seri jangan sampai suaranya ada orang yang sama dengan dua karakter yang berbeda gitu. Suaranya pun sama gitu, beda intonasi doang. Jangan sampai kayak gitu. Sayang banget lah kayak gitu. Udah bagus, tapi karena kekurangan dubbing, kekurangan dubber, jadi suaranya itu aja. Semoga kedepannya banyak dubber-dubber yang terlibat kayak gitu. Dari segi dubbing kita udah bahas, dari segi apa lagi ya? Pokoknya intinya saya nggak kecewa. Oke lah untuk awal ya. Semoga tambah oke episode-episode berikutnya. Yang ditunggu-tunggu dan pasti banyak orang yang nunggu juga adalah si Kamen Rider Decade yang akan muncul, si Kadoya Tsukasa. Pengisi suaranya siapa? Kita tebak-tebakan nih. Kalau menurut saya pengisi suara Kadoya si Tsukasa itu kayaknya yang ngisiin suara Grace, Kamen Rider Grace. Kalau menurut saya si Kazumi ya namanya ya. Kamen Rider Grace kalau menurut saya. Mungkin. Tapi kalau pengisi suara Kamen Rider Grace itu oke juga sih. Kita lihat aja. Masih lama ya si Kadoya muncul, baru 2 episode sih. Oke, gitu aja. Tetap nonton ya Kamen Rider Zio di TV. Jangan kalau bisa sih jangan nonton di streaming atau jangan nonton di di Rikodan ya. Nonton bener-bener nonton di TV-nya kayak gitu karena menyangkut rating. Terus jangan berharap, jangan memohon iklannya iklannya dipotong kayak gitu, dikurangin. Jangan. Semakin banyak iklan di suatu seri, di suatu film yang ditayangkan itu makin bagus. Karena kenapa? Karena itu berarti itu film ratingnya tinggi, banyak pengiklan yang tertarik kayak gitu. Agak sebel sih sebagai penonton, kita nontonnya ya. Kemarin aja tuh tadi malam aja saya nonton Zio itu, aduh iklannya masya Allah banyak banget, panjang, lama gitu kan. Ada kali setiap satu iklan itu 10 menitan kayaknya, 5 menitan ya itu iklan. Tapi patut disyukuri sih, berarti itu seri banyak peminatnya kayak gitu. Nggak khawatir seperti dulu Kamen Rider Den-O, iklannya sedikit, itu aja iklannya, dan akhirnya dipotong tengah jalan. Sayang banget ya. Semoga untuk Kamen Rider Zio ini enggak, dan Kamen Rider selanjutnya kayak gitu. Jadi kita bisa nonton Kamen Rider selanjutnya kayak gitu. Oke, gitu aja. Videonya cukup panjang ya, mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton ocehan saya ini. Sekali lagi ocehan saya ini pendapat pribadi. Jadi mungkin pendapat teman berbeda dengan pendapat saya. Kita share aja ini ya. Semoga apa yang ditayangkan di RTV ini, Kamen Rider RTV ini bisa konsisten. Kita bisa melihat serial-serial Kamen Rider selanjutnya seperti Zero One, atau Saber, atau Kamen Rider yang Heisei pertama gitu yang belum ditayangkan di Indonesia kayak gitu. Semoga ya. Oke, gitu aja. Dan kita berdoa juga semoga fans Kamen Rider lebih banyak. Jadi makin banyak
atau bakal apa ya namanya, serial-serial atau movie-movie Kamen Rider bisa diputar di Indonesia kayak gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video saya yang cukup panjang ini, yang lumayan panjang dari menit awal sampai menit akhir. Terima kasih loh yang sudah subscribe. Semoga panjang umur, sehat selalu dan hidupnya makmur. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa bunyikan klik tombol lonceng supaya bisa melihat atau mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam damai, salam hangat dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.